Ayo kita belajar saudara untuk mengenal Tuhan kita, mengenal Bapa kita lebih dalam lagi. Saudara, kekristenan kita itu sangat ditentukan dengan fellowship kita. Ya, perhatikan ini. Kekristenan kita sangat ditentukan dengan fellowship kita. Fellowship kita itu hubungan kita sesama kita. Nah, hubungan kita dengan Tuhan, ya, itu sangat ditentukan dengan hubungan sesama kita. Ya, coba ya, saya mau pelan-pelan ini ya. Kekristenan kita itu tidak ditentukan berapa rajin kita melayani, berapa aktif kita di dalam gereja, tidak. Berapa sibuk kita dalam pekerjaan Tuhan, tidak. Kekristenan kita itu ditentukan oleh fellowship sesama kita. Betul tidak? Karena kita setiap kali bertemu dalam hadirat Tuhan, kita tidak bertemu secara individu. Ini bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Selalu fellowship kita ini yang menentukan. Kenapa ini penting? Sebab hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat ditentukan dalam hubungan kita bersama-sama. Coba kita lihat dulu Ibrani 12 ayat yang ke-14. Supaya kita jelas, ya, hari ini kita tidak mau lagi dipermainkan oleh iblis. Kita nggak mau ditipu lagi oleh iblis. Karena kita tahu apa yang dia rindukan atas kita, yaitu mengacaukan kita, memecah belahkan kita. Jadi hubungan kita dengan Bapa di surga itu ternyata sangat ditentukan hubungan kita dengan sesama kita. Maka itu tidak bisa kalau ada orang yang berkata, aku nggak perlu orang lain, pokoknya aku dengan Tuhan. Nah, itu bukan Kristen, itu cult, saudara. Karena dia nggak butuh orang lain. Betul tidak? Hubungan kita dengan Bapa sangat ditentukan bagaimana kita bersekutu, berfellowship dengan saudara kita yang lain. Nah, lihat ayat ini. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup bagaimana? Ayo, berusaha hidup dengan bagaimana? Damai. Dengan berapa orang? Nah, semua orang itu berapa? Ya, semua. Betul? Kata berusahalah itu tergantung siapa? Ayo lihat, kata berusahalah itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Tergantung kita. Mengapa Papa kita menekankan untuk kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang? Lalu kejarlah kekudusan. Cari kekudusan itu. Nah, kekudusan di sini tidak hanya masalah seks yang kudus, tidak. Seringkali gereja hanya bicara begitu kekudusan hubungi dengan seks. Memang tidak salah. Tapi kalau kekudusan hanya untuk masalah seks, itu tipuan iblis. Karena ada hidup kudus yang lain, yaitu berdamai dengan semua orang. Ini mutlak, saudara. Oke, saya lanjutkan. Kenapa kita harus mengejar kekudusan itu, yang tidak hanya masalah seks tapi berdamai dengan semua orang? Sebab tanpa kekudusan, yang artinya tanpa mau hidup damai dengan semua orang. Perhatikan ini saudara, statement surgawi ini jelas. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Bapa. Jadi yang suka berkata, aku gak peduli orang lain, pokoknya aku dengan Tuhan, hari ini bertobat. Makin saudara jauh dengan orang-orang lain, makin saudara jauh juga dengan Bapa di surga. Makin saudara tidak suka dengan orang-orang yang membuat saudara iritasi. Kok ini kenapa? Saya ulangi lagi. Makin saudara tidak suka dengan orang-orang yang nyebelin itu tadi. Saudara makin jauh dari Tuhan. Maka itu ajak orang-orang itu tinggal di rumah saudara. Lu benar, saudara. Karena kita gak akan bisa berdamai dengan orang seperti itu kalau gak diajak nginep.
Karena kalau cuma jarak jauh-jauh, hei, apa kabar, hei. Oh, munafik sekali kita. Saudara, banyak sekali kekalahan kita sebagai orang Kristen di bagian fellowship ini. Oke, kita tinggalkan dulu. Kita buka Matius pasal yang ke-6. Ayat 14 dan 15. Maka itu mengapa setan paling suka membuat kekacauan dalam gereja. Dengan cara ini. Tersinggung, salah paham, salah ngomong. Betul enggak? Langsung gak betah pindah gereja. Ketemu lagi, langsung pindah lagi. Nanti gereja Indonesia se-LA habis semua. Suruh pindah kemana gak tahu. Dengan tegas sekali. Tuhan Yesus berkata begini. Karena jikalau kita bagaimana? Ayo, mengampuni kesalahan orang atau kesalahan anjing? Serius saya tanya ini. Saudara, jika kamu mengampuni kesalahan orang atau kesalahan saudaramu, maka Bapa kita bagaimana yang di surga akan mengampuni kita juga. Nah, lihat ini ayat 15. Tetapi jikalau kita bagaimana tidak mengampuni orang, maka Bapa kita akan apa? Tidak mengampuni kesalahan kita juga. Maka itu tidak bisa kita hidup sendiri, tidak bisa. Aku gak usah ke gereja, duduk aja depan TV, nyetel yang channel khotbah kan ada. Saudara gak bisa berdamai dengan TV. Harus dengan orang. Bersekutu bersama-sama. Ini mutlak. Siapa yang pernah ngalami gini? Sebetulnya saya tuh gak harus berdosa kalau gak ada dia. Loh. Siapa pernah ngomong kayak begitu? Ini kan jahat sekali. So, kalau gak ada dia saya gak berdosa. Maksudnya? Nah, yang masih suka ngomong gitu bertobat hari ini. Justru kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau ada orang-orang kayak dia. Kenapa bersyukur? Iya, kita dididik oleh orang itu. Loh, betul tidak? Kita disempurnakan oleh orang itu. Justru karena ada dia yang saya katakan tadi itu, maka kita tahu, oh, aku masih punya kelemahan di bagian ini. Coba gak ada dia, tahu gak kita punya kelemahan suka tersinggung? Saudara sadar gak? Saudara gak berzina, kita gak berzina, kita gak membunuh, kita gak mencuri, kita gak merampok, kita gak dendam. Tetap masuk neraka kalau tersinggung. Lu catat itu baik-baik. Yang tersinggung itu neneknya dosa. Cepat catat itu baik-baik. Lu benar saudara, tahu neneknya, tahu artinya. Sumber dosa itu adalah tersinggung. Coba salah seorang baca dulu kalimat pertama aja. Kolose 3 ayat yang ketiga, kalimat pertama saja. Yang lain gak usah buka. Kalau mau baca silakan. Cepat. Nah, sebab kamu telah mati di dalam Kristus. Menjadi Kristen, saudara, itu artinya kita mati terhadap dosa. Mati terhadap semuanya yang ditawarkan oleh si iblis itu. Nah, lihat ini. Neneknya dosa itu tersinggung. Ya. Saya percaya semua kita, atau mungkin masih ada yang takut, saya tidak tahu, pernah bukan viewing sebelum funeral itu kita datang melayat gitu. Nah, bayangkan ya suatu hari misalnya kita melayat, terus kita ajak teman kita, dan teman kita tuh nggak kenal yang meninggal ya, karena bukan teman yang mau pergi, ayo mampir dulu viewing gitu. Oke. Kebetulan keluarga yang meninggal agak jauh dari peti itu. Terus kita maju berdua dengan teman itu. Tiba-tiba teman kita nyeletuk. Ini orang jelek sekali ya. Tunggu dulu. Ya. Jadi dia ngomongin siapa? Yang mati. Kan gak ada orang lain. Jadi gak ada keluarga. Jadi yang keluarga pun gak ada.
tiba-tiba dari peti itu teplok nempelin orang ini. Ayo kita belajar saudara untuk mengenal Tuhan kita, mengenal Papa kita.